Apocalypse Regression Chapter 21 latihan dimulai. Jangan lupa gabung di grup El Wanderers agar tidak ketinggalan update. Cek profil autor. Kalian juga bisa bincang-bincang bersama dengan autor dan teman-teman lainnya di sana. Keesokan paginya, awan gelap bagai tirai yang menutupi langit dengan warna kelabu. Angin dingin berembus membawa debu-debu. Di depan gerbang, tampak sosok gadis yang berdiri membeku. Stasi menatap ke arah Frank yang tidak bernyawa berbaring di tanah. Dia kemudian melihat ke arah Jay yang memiliki ekspresi rumit di wajahnya, lalu ke arah Ark yang tampak sangat tenang. Tampaknya otakmu masih berjalan cukup baik. Ucapan Ark membuat gadis tersebut tersadar dari lamunannya. Maksud Anda, Tuan? Stasi langsung merubah gelar, Pak, menjadi Tuan. Kepalanya sudah mati rasa. Benar-benar tidak tahu kenapa Frank yang diperbolehkan untuk ikut dibunuh begitu saja. Ark maju beberapa langkah dan berdiri di depan Stasi. Dia kemudian mengulurkan tangannya, membuat gadis itu ketakutan. Namun, Stasi tetap memberanikan dirinya untuk tidak bergerak. Saat itu, gadis tersebut merasakan tangan Ark di atas kepalanya lalu mengelusnya dengan lembut. Aku suka gadis penurut. Dilakukan dengan baik. Dilakukan dengan baik. Suara monoton terdengar. Stasi memberanikan diri untuk melirik. Kemudian gadis itu melihat wajah tampan Ark dari dekat. Hanya saja, tidak ada ekspresi di wajahnya. Bahkan, mata pemuda itu seperti jurang gelap. Tampak tenang, tetapi membuat orang yang menatapnya ketakutan. Lelaki ini, lebih mirip iblis. Pikir Stasi ketika melihat Ark yang emosinya tidak berfluktuasi bahkan setelah membunuh orang lain. Tidak ada rasa menyesal seperti orang normal, tetapi juga tidak ada gejala kegembiraan seperti psikopat yang otaknya tidak beres. Pemuda itu membunuh seolah sedang makan dan minum. Punggung gadis itu dipenuhi dengan keringat dingin. Dia menahan diri agar tidak menangis. Stasi takut, jika dia menangis, Ark tiba-tiba akan menusuk tenggorokannya. Kamu membuatnya takut, Ark. Mendengar ucapan Jay, Ark berhenti mengelus kepala gadis itu. Dia kemudian berbalik pergi kembali masuk melewati gerbang sambil berkata, lebih baik kamu terus seperti itu. Mendengar ucapan Ark membuat Stasi menghela napas panjang. Dia merasa beruntung karena tidak ikut Frank tadi malam. Maaf, temanmu menjadi seperti ini karena, ya, kamu tahu, Ark tidak suka seseorang melanggar aturan. Jay menggaruk belakang kepalanya sambil tersenyum minta maaf. Berbeda dengan Ark, pemuda itu benar-benar tampak manusiawi. Melihat ke arah Jay yang tinggi dan tampan, Stasi merasa bingung. Bertanya-tanya kenapa pemuda ramah dan baik itu bisa berteman dengan sosok Ark yang seperti iblis. Pada awalnya, Stasi berpikir untuk menggoda Ark dan merayu pemuda itu. Lagi pula, Ark adalah pemimpin yang bahkan membuat Jay menuruti perkataannya. Hanya saja, mengingat apa yang pemuda itu lakukan sebelumnya, dia langsung membuang pikiran itu jauh-jauh. Tidak mungkin. Jika tidak ingin mati, aku tidak boleh macam-macam dengan orang itu. Sebaliknya, Stasi memandang ke arah Jay. Meski Jay dianggap sebagai bawahan Ark, pria itu juga sangat kuat. Bahkan dari pengamatan Stasi, gadis tersebut yakin bahwa si iblis itu cukup menghargai Jay. Tampaknya memiliki alasan kenapa memperlakukan Jay dengan baik. Mungkinkah hutang budi? Setelah memikirkan itu, Stasi sama sekali tidak berani memikirkan jawaban acak. Namun dia memiliki tujuan lain. Setidaknya, sebuah cara yang membuatnya bertahan hidup. Jika aku menjadi wanita Jay dan dihargai olehnya, setidaknya, iblis itu tidak akan membunuhku begitu saja, kan? Memikirkan hal tersebut, Stasi memandang Jay dengan tatapan intens. Apakah ada yang salah dengan penampilanku? Jay yang merasakan tatapan Stasi tampak agak canggung. Kalau boleh tahu, apakah Anda sudah mengenal Tuan Ark begitu lama, Tuan Jay? Jangan panggil aku Tuan, itu agak berlebihan. Panggil saja aku Jay secara langsung. Kak Jay. Melihat ke arah sosok Stasi yang cukup menggoda ditambah cara memanggilnya yang agak manja, tanpa sadar Jay menelan ludah. Memang, kami sudah kenal cukup lama. Bisa dibilang, kami rekan seperjuangan. Kamu tahu, Ark adalah tipe introvert dan tidak suka berteman. Mungkin dia membantuku karena tidak ingin kehilangan temannya yang berharga. Jay berkata dengan nada setengah bercanda. Pada saat itu, Stasi tampak pucat. Itu karena, dia melihat sosok Ark yang datang sambil membawa nampan. Jelas, pemuda itu mendengar apa yang dikatakan Jay. Melihat ekspresi Stasi, Jay menoleh ke belakang. Melihat bahwa sosok Ark ada di sana. Pria itu malah tertawa. Ayolah, Ark, aku tahu kamu malu untuk mengakuinya.
Namun itu benar, aku sangat mengenalmu. Bukannya minta maaf atau merasa takut, Jay malah berbicara dengan nada sembrono. Melihat ke arah sahabatnya, sudut bibir Ark berkedut. Dia menghela napas tanpa daya sebelum berkata, "Makan." Setelah mengatakan itu, Ark meletakkan nampan di atas jalan. Di atas nampan, tampak 3 mangkuk kecil dan 3 gelas air putih. Mangkuk diisi dengan daging rebus dengan 2 lembar daun ubi yang direbus sebagai tambahan. Melihat menu tersebut, Jay berkata, "Tidak bisakah kita mencari garam atau bumbu lain? Meski dagingnya enak, rasanya hanya begitu-begitu saja." Mendengar keluhan Jay, Stacy tercengang. Bagi gadis itu, jangankan makanan berbumbu, dia bahkan belum makan sesuatu kecuali biskuit yang sedikit berjamur. "Kamu juga ambil satu, Stacy. Makan sehingga kamu memiliki tenaga untuk melakukan latihan." Mendengar ucapan Jay, Stacy tampak bingung. Dia melihat Jay duduk di jalanan bersama dengan Ark. Gadis itu masih tampak takut. Dia takut Ark tiba-tiba mematahkan tangannya jika meraih mangkuk tersebut. "Makanlah." "Baik, Tuan." Mendengar ucapan Ark, Stacy menjadi bersemangat. Dia juga ikut duduk dan mengambil mangkuk. Namun sebelum Ark dan Jay mulai makan, dia tidak makan duluan. Paling tidak, gadis itu masih tahu etika di mana menunggu Ark kepala mulai makan terlebih dahulu. Melihat Ark dan Jay mulai makan, Stacy juga hendak makan. Namun melihat mayat Frank tidak jauh dari sana, gadis itu merasa agak kurang enak badan. Awalnya, Stacy merasa tidak ingin makan. Namun saat itu juga, insting untuk bertahan hidup mengalahkan ego dalam kepalanya. Dia langsung memakan daging rebus berwarna putih dan tampak lembut itu. Memasukkan daging ke dalam mulut lalu mengunyahnya, Stacy merasakan sensasi lembut dan juicy dari daging tersebut. Meski tidak ada bumbu, tetapi daging itu terasa cukup menyegarkan dan agak manis. Sama sekali tidak amis. Setelah beberapa hari tidak makan dengan baik, Stacy yang makan makanan hangat itu merasa seluruh penderitaannya mereda. Merasa bersyukur bisa selamat dan bertemu dengan 2 lelaki misterius ini. Sedangkan Ark dan Jay, sebagai lelaki yang telah memanen daging dan makan di atas tumpukan mayat zombie, mereka benar-benar tidak peduli dengan keberadaan mayat Frank. Sebaliknya, mereka menganggapnya tidak ada. Selesai makan dan minum, Ark menyuruh Jay untuk mengurus mangkuk dan gelas. Dia juga memberi isyarat untuk merebus semua daging yang mereka dapatkan kemarin. Memotong lalu menjemurnya. Sementara itu, Ark menyuruh Stacy untuk membawa lalu mengubur Frank. Setelah itu, dia hendak melatih gadis itu perihal cara bertahan hidup paling dasar dan pertarungan dasar. Namun sebelum melakukannya, Ark bertanya, "Apakah makanan tadi enak?" "Itu adalah makanan terenak yang pernah saya makan dalam hidup saya, Tuan." Memang, setelah kelaparan dan sekarat, apa yang dia makan kali ini benar-benar sangat nikmat. Seolah kenikmatan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. "Apakah kamu ingin makan dan minum sampai kenyang, menjadi kuat setidaknya agar bisa melindungi dirimu sendiri?" Melihat kondisi Ark dan Jay yang hidup baik bahkan di dunia kacau ini, Stacy berkata dengan nada tegas, "Ya, Tuan." Mendengar itu, Ark sekali lagi berdiri di depan Stacy lalu mengelus kepalanya. "Niat yang kuat, itu bagus. Jadi, apakah kamu tahu apa yang perlu kamu lakukan sekarang?" Mendengar suara monoton itu, Stacy melirik ke arah Ark. Meski ekspresi datar itu masih agak mengerikan, pikiran tentang hidup dengan baik muncul di kepalanya. Membuat gadis itu tidak lagi terlalu takut. "Melakukan dan menuruti perkataan Anda." Stacy berkata dengan ekspresi agak bingung. "Gadis pintar." Ark berkata dengan suara datar sambil terus mengelus kepala Stacy. Tanpa gadis itu sadari, dirinya telah mulai terpengaruh dengan ucapan Ark. Mulai menganggap pria itu sebagai panutan dan jatuh ke dalam cengkeramannya. Berhenti mengelus kepala Stacy, Ark berkata dengan nada lebih dingin. "Kalau begitu, waktunya latihan dimulai." Apocalypse Regression Chapter 22. Perubahan Stacy. Jangan lupa gabung di grup Elwanderers agar tidak ketinggalan update. Cek profil autor. Kalian juga bisa bincang-bincang bersama dengan autor dan teman-teman lainnya di sana. Tanpa terasa, waktu 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Klang, klang, klang. Di depan base camp Ark, tampak 2 sosok pemuda yang bertempur. Di satu sisi, tampak Ark yang menggunakan tombak dengan begitu santai. Meski telah memberi tombak rusak kepada Darin, dalam waktu bersih-bersih lingkungan, dia mendapatkan tombak dan beberapa senjata lain yang merupakan koleksi orang-orang kaya yang tinggal di area perumahan tersebut. Sisi lain, tampak sosok Jay yang memegang pedang dan perisai.
Hanya saja, dibandingkan dengan ekspresi Ark yang santai, pemuda itu terlihat sangat kesal. Woi, kenapa rasanya ini sangat tidak adil? Meski memiliki kekuatan yang lebih kuat dari Ark, Jay sama sekali tidak bisa menekan Ark. Sebaliknya, lawannya masih bisa mengontrol ritme pertarungan. Apa yang menjadi jawaban bukanlah ucapan Ark. Sebaliknya, malah ujung tombak yang langsung diarahkan ke lehernya. Jay dengan sigap langsung menangkis serangan Ark dengan perisainya. Dia kemudian langsung menebas dengan pedang. Namun entah sejak kapan, tombak di tangan Ark yang seharusnya terpental sudah kembali melesat ke depan dan berbenturan dengan bilah pedang Jay. Latihan untuk hari ini cukup. Jay menghela napas panjang ketika mendengar ucapan Ark. Dia kemudian meletakkan senjata lalu mengusap keringat sambil melirik ke arah sahabatnya tersebut. Apa? Ark bertanya dengan nada monoton. Sungguh, aku heran kenapa kamu lebih baik dibandingkan diriku, Ark. Ada dua alasan. Pertama, meski statistik telah berubah, karena dasarku lebih tinggi, jarak kita tidak begitu jauh sampai-sampai dianggap mutlak. Ya, kecuali kamu menggunakan itu untuk melawanku. Kedua, alasan pertama sebenarnya tidak valid jika kita memiliki skill atau tingkat bertarung yang sama. Namun, sayangnya aku berada di level yang berbeda. Itu karena pekerjaan kita berbeda. Maksudku, meski dilatih cukup baik oleh orang tuaku, aku hanya mantan tuan muda kaya. Sedangkan kamu, bagaimana mungkin aku bisa membandingkannya dalam hal pertarungan? Entah kenapa, sejak hancurnya dunia dan menghilangnya teknologi, semua angka dalam rekening tabungannya jelas hilang. Dibandingkan dengan skill yang berguna dalam apokalipse, kartu plastik kartu ATM itu sama sekali tidak harum. Sementara itu, di kejauhan tampak sosok Stasi yang duduk menonton pertarungan mereka. Tentu saja, dia telah menyelesaikan tugas dan latihan hariannya. Ketika melihat pertarungan mereka, monster adalah kata pertama yang muncul dalam benak Stasi. Sudah 3 kali dia menyaksikan pertarungan antara keduanya. 1 kali setiap hari. Tentu saja, Ark sengaja melakukannya. Selain memang melatih Jay, dia melakukan hal tersebut karena dirinya ingin mulai menanamkan rasa takut dalam kepala Stasi. Membuat gadis itu secara tidak sadar berpikir bahwa dirinya tidak mungkin memberontak atau melarikan diri. Meski demikian, Ark juga masih menahan diri. Pertarungannya dengan Jay mungkin cukup sengit karena menunjukkan kekuatan di luar kemampuan manusia pada umumnya. Namun, Ark tidak pernah mengizinkan Jay untuk menggunakan kartu truf miliknya. Di sisi lain, dia juga tidak pernah menggunakan skill telekinesis bahkan di depan Jay. Membuat orang lain takut dan hormat memang penting, tetapi menyimpan senjata rahasia untuk menyelamatkan diri sendiri dalam krisis lebih penting. Ayo sarapan. Setelah Ark mengatakan itu, dia segera pergi mengambil nampan berisi 3 mangkuk daging dan 3 gelas air putih. Usai sarapan, pemuda itu meminta Stasi untuk membawa wadah kotor untuk membersihkannya. Apakah saya benar-benar boleh masuk, Tuan? Mendengar Ark menyuruhnya masuk melewati gerbang, Stasi terkejut. Mulai hari ini, kamu adalah anggota tim kami. Jadi, kamu diizinkan masuk. Benarkah? Tentu saja, aku bahkan akan membawamu untuk memilih kamar. Terima kasih banyak, Tuan. Stasi langsung membungkuk sopan. Namun, tetap ada aturan. Kamu hanya boleh berada di halaman depan dan lantai pertama rumah. Sedangkan halaman belakang dan 2 lantai atas, kamu tidak boleh pergi ke sana. Jika kamu melanggar, saya tidak akan melanggarnya, Tuan. Bagus. Setelah itu, mereka masuk ke rumah. Ark menyuruh Jay untuk merawat senjata sementara dia memperkenalkan ruang-ruang di lantai pertama kepada Stasi. Selesai melakukan semua itu, dia kemudian menyuruh Stasi untuk mencuci piring. Namun karena keran mati, gadis itu hanya mencuci piring di ember dengan air yang telah Ark sediakan. Usai cuci piring, Ark mengajak Stasi untuk beristirahat sejenak di ruang santai. Stasi. Iya, Tuan. Menurutmu, apakah kami kuat? Tanya Ark. Sangat kuat, jawab Stasi tegas. Lalu, apakah kamu juga ingin menjadi lebih kuat? Mendengar itu, Stasi tertegun. Dia menatap ke arah Ark dengan ekspresi heran. Bisakah saya? Meski cukup sulit, tetapi jelas bisa. Setelah mengatakan itu, Ark berdiri dan menghampiri Stasi. Dia mengulurkan tangannya lalu menyentuh pipi gadis itu. Kamu bisa kuat. Lalu setelah kuat, kamu akan memiliki kebebasan. Kebebasan. Stasi mendongak untuk menatap wajah tanpa ekspresi Ark. Ya, kebebasan. Meski bukan sebuah kebebasan sempurna, paling tidak.
Kamu tidak akan berada di tempat paling bawah pada rantai makanan. Ark mendekatkan wajahnya ke wajah Stasi. Setelah mendekat, pemuda itu berbisik tepat di telinga gadis tersebut. Kamu tidak perlu lagi takut pada zombie. Kamu tidak perlu lagi takut kelaparan dan kehausan. Kamu tidak perlu lagi takut harus berbaring di atas ranjang dan dipaksa melakukan apa yang sebenarnya tidak perlu kamu lakukan. Bukankah itu layak disebut dengan kebebasan kecil? Gluk. Stasi menelan ludah. Kepalanya merasa pusing ketika kata-kata Ark terngiang dalam benaknya. Tidak perlu takut, tidak perlu takut. Mengulang kalimat tersebut dalam kepalanya, tubuh Stasi menggigil. Apa yang harus saya lakukan untuk itu, Tuan? Mendengar pertanyaan Stasi, Ark sedikit mengangkat sudut bibirnya sebentar sebelum ekspresinya kembali datar. Menurutmu, apakah kami baik? Pertanyaan Ark membuat Stasi tidak bisa menjawab. Dalam benaknya, dua orang itu jelas tidak baik karena membunuh orang lain dengan mudah. Bahkan, dia berpikir tidak ada lagi orang baik yang tersisa di dunia karena yang baik telah ditakdirkan untuk mati lebih awal. Kamu tampak bingung, Stasi. Sepertinya, kami masih tampak seperti orang jahat di matamu. Tidak terlihat seperti keluarga. Stasi hanya diam. Namun dirinya semakin bingung. Pada saat itu, Ark yang dekat dengannya kembali berdiri lalu memunggungi dirinya. Apakah kami seburuk itu? Tolong jawab pertanyaanku, Stasi. Apakah kami memberimu makan dan minum? Iya. Apakah kami melatih kamu sehingga bisa bertarung? Iya. Apakah kami menyuruhmu membayar semua itu kembali? Tidak. Lalu, apakah kami memaksamu untuk menemani malam kami dan menjadi mainan kami? Tidak. Kecuali dalam latihan, apakah kami memukulmu dan bertindak kasar? Tidak. Terakhir, apakah menurutmu, kami benar-benar jahat? Tidak. Saat itu, semua trik yang ada dalam kepala Stasi lenyap. Dalam benaknya, dia memikirkan semua kebaikan yang Ark dan Jay berikan kepada dirinya selama 3 hari tanpa syarat. Pada saat itu juga, gadis tersebut merasa sangat menyesal. Mereka sangat baik kepadaku, tapi kenapa aku? Saat Stasi bingung, kata keluarga yang sempat Ark katakan sebelumnya terbesit dalam benaknya. Pada saat itu, tangan yang lembut menepuk kepala Stasi. Dalam sebuah koloni semut, ada yang mengatur semua semut agar mereka bisa bertahan dan memperbanyak diri. Mereka, makhluk kecil yang tampak tak berdaya sebenarnya bertahan di dunia dan dianggap kuat karena persatuan mereka. Bukankah begitu? Anda benar, Tuan. Lalu, Ark menunjukkan senyum lembut kepada Stasi. Bisakah kamu percaya padaku? Pertanyaan terakhir Ark langsung membuat isi kepala Stasi kosong. Dia tiba-tiba bangkit dan memeluk Ark sambil menangis. Anda telah membantu saya dan telah melindungi saya. Jadi saya percaya, tidak ada yang lebih baik daripada jalan ini. Terima kasih banyak, Tuan. Ark balas memeluk Stasi dan menepuk punggungnya dengan lembut. Merasakan pelukan gadis itu, dia sama sekali tidak memiliki pemikiran kotor. Hanya saja, tanpa sadar sudut bibirnya terangkat. Sementara itu, Jay yang berada di luar ruangan hanya bisa mengintip. Hanya saja, karena datang terlambat, dia hanya melihat Stasi yang tampaknya jujur dan bersyukur terhadap Ark. Melihat bagaimana sahabatnya menaklukkan gadis itu dengan mudah, ya, walau dalam konsep lain dan tidak seperti Jay pikirkan, membuat dirinya iri. Pengkhianat, kamu bilang kamu tidak tertarik untuk mencari gadis cantik di apokalipse. Katakan padaku. Apa yang aku lihat sekarang, Bung? Aku akan protes soal ini nanti. Lihat saja. Apokalipse Regression Chapter 23. Begitulah kenyataannya. Beberapa jam setelahnya. Apakah kalian sudah siap untuk berangkat? Ark langsung bertanya kepada Jay dan Stasi. Berbeda dengan penampilan sebelumnya, mereka tampak lebih bersih dan rapi. Seperti biasa, Ark membawa 2 katana, 1 belati, dan 1 tombak. Jay membawa 2 pedang dan 1 perisai. Sedangkan Stasi, gadis itu membawa 1 pedang dan 1 belati. Menurut Ark, pedang adalah senjata yang bisa dibilang paling mudah untuk dipelajari. Karena ketika mereka telah mempelajari beberapa gerakan dasar menggunakan pedang, mereka bisa langsung terjun ke lapangan untuk menggunakannya. Sebaliknya, tombak lebih sulit untuk dipelajari. Meski belati mirip pedang, belati terlalu pendek. Kecuali sudah ahli dalam menggunakannya, belati bisa dibilang kurang berguna dibandingkan pedang. Jadi, Ark memilih untuk mengajari Stasi dasar-dasar menggunakan pedang dan melakukan pertarungan tangan kosong. Tentu saja, mereka bertiga juga membawa tas. Hal yang membuat Stasi merasa bingung.
Karena, selain membawa bekal berupa daging dan air, masih ada banyak ruang. Gadis itu tampak penasaran untuk apa tas tersebut digunakan. Kami siap, ucap Jay dengan penuh percaya diri. Bukan hanya Jay, Stasi juga mengangguk dengan ekspresi penuh semangat juang. Melihat mereka berdua, Ark tidak bisa tidak mengangkat sudut bibirnya. Kalau begitu, waktunya untuk melihat, apakah mereka bisa bertahan dalam 3 hari ini atau tidak. Sore harinya, Ark dan 2 orang lainnya sampai ke lokasi di mana mereka seharusnya berjanji untuk bertemu dengan Darin dan Juana. Melihat suasana yang tampak begitu sepi dan sunyi, Ark memiliki ekspresi datar di wajahnya. Sedangkan Jay tampak agak kecewa, dan Stasi cukup gugup. Jadi, pada akhirnya mereka gagal, kah? Ark bergumam pelan. Melihat ke arah Jay dan Stasi, pemuda itu akhirnya berkata. Karena mereka tidak selamat, waktunya untuk kembali. Mulai malam ini, kami akan mengajarimu berburu, Stasi. Baik. Stasi masih menjawab dengan tegas. Gadis itu sangat bersyukur karena dirinya masih selamat. Oleh karena itu, dia juga tahu bagaimana pentingnya kekuatan dan kecakapan yang harus dimiliki untuk terus bertahan. Sepertinya kamu salah, Ark. Ark langsung menoleh ke arah Jay yang tiba-tiba berkata demikian. Ketika melihat ke arah sahabatnya tersebut, dia melihat Jay menunjuk ke arah tertentu. Pada saat itu juga, Ark menoleh ke arah Jay menunjuk. Di sana, tampak sebuah bangunan 2 lantai. Dari dalam bangunan yang gelap, sosok Darin muncul dan berjalan ke arah mereka. Hanya saja, penampilannya sudah banyak berubah. Darin tampak lebih kurus dan pucat. Dia berjalan sempoyongan sambil memegang tombak di tangan kanannya. Pakaiannya compang camping, dan tangan kirinya menggantung lemas. Tampaknya patah dan tidak bisa digerakkan. Melihat ke arah ekspresi Darin yang datar dan hampa, Ark berkata. Tampaknya Darin juga telah melewati banyak hal. Darin tidak banyak bicara. Pemuda itu hanya terus berjalan ke arah Ark. Sampai di depan Ark, dia jatuh berlutut di lantai. Aku berhasil bertahan selama 3 hari. Mendengar ucapan Darin, Ark membalas dengan nada datar. Selamat datang ke kelompok kami. Setelah mengatakan itu, Ark mengeluarkan air dan daging. Meletakkannya di depan Darin, dia melanjutkan. Makanlah. Tidak banyak berkata-kata, Darin mulai minum seteguk air lalu makan perlahan. Saat itu, Stasi mendekatinya dan berkata dengan nada khawatir. Di mana Juana, Darin? Bagaimana dengannya? Kamu bilang kamu akan melindunginya, kan? Mendengar pertanyaan Stasi, Darin terus makan dalam diam. Darin, kamu. Cukup Stasi, biarkan Darin beristirahat sebentar. Dia telah melalui hari yang berat. Tapi Tuan. Ucapan Stasi tercekat ketika melihat ekspresi Ark yang menjadi lebih dingin. Sementara itu, Ark melirik ke arah Darin sebentar sebelum akhirnya berbalik arah. Berjalan untuk menemukan tempat duduk. Mengingat sorot mata Darin sebelumnya, Ark memejamkan mata sambil berpikir. Keputusasaan karena pengkhianatan, kah? Setelah Darin selesai makan dan minum, Ark langsung memanggilnya. Datang ke sini, Darin. Darin mengangguk ringan lalu berjalan mendekati Ark. Dia berdiri di depan Ark yang duduk di atas kap mobil rusak. Jadi, apakah kamu sudah mengerti? Bahkan jika kamu telah memberikan segalanya, terkadang seseorang hanya akan berpaling setelah dia menemukan sesuatu yang lebih baik. Mendengar ucapan Ark, tangan Darin langsung mengepal erat. Dia hanya takut kalian tidak akan kembali. Darin bergumam pelan. Lalu, apa yang gadis itu, Juana lakukan? Hari pertama, kami melewati malam yang sangat buruk. Karena kurang beruntung, kami bertemu beberapa zombie. Namun, kami berdua bisa selamat. Darin berkata dengan nada datar. Namun tanpa sadar, dia menyentuh pundak kirinya. Malam di mana kamu harus kehilangan tangan kirimu, kah? Ya. Darin mengangguk. Kemudian, malam kedua, kami melaluinya lebih baik daripada malam pertama. Meski bertemu dengan zombie, kami bisa menghindarinya dengan baik. Kemudian, siang kemarin, semuanya terjadi. Tangan Darin mengepal erat. Dia menggertakkan gigi dengan ekspresi jengkel. Kelompok survivor lain. Ark bertanya dengan nada datar. Ya. Kami berdua bertemu dengan kelompok lain. Lebih tepatnya, sebuah tim yang terdiri dari 5 orang. Apakah mereka yang merebut Juana? Tiba-tiba Stasi bertanya dengan nada marah. Namun saat itu juga, suara dingin Ark kembali terdengar. Jangan ikut campur, Stasi. Kamu hanya perlu mendengarkan. Baik. Ark menatap ke arah Darin. Apa yang terjadi setelah itu? Mereka berkata,
mereka berada dari kelompok yang bernama River. Mereka menjelaskan bahwa mereka memiliki 25 anggota. Kelompok itu dibagi menjadi 4 tim kecil berisi 5 orang untuk mencari makanan dan 5 orang untuk menjaga markas. Kebetulan, salah satu yang berada dalam kelompok tersebut adalah sepupu Juana. Lalu dia memilih untuk ikut pergi. Ya. Juana bilang, kalian belum tentu akan datang. Selain itu, dia juga bilang, kelompok di mana sepupunya berada jelas lebih kuat karena jumlah anggota. Aku meyakinkan Juana untuk tinggal. Namun, dia berkata bahwa lebih baik kamu pergi bersama sepupunya. Pada akhirnya, kami memutuskan untuk berpisah. Bahkan, bukannya kecewa, Juana tampak sangat bahagia ketika pergi. Seolah apa yang kami alami bersama bukan apa-apa. Sungguh ironis, bukan? Heh. Ark mengelus dagu. Kenapa kamu tidak ikut pergi bersama dengan Juana? Bukankah lebih baik bergabung dengan kelompok besar daripada dengan kami? Tentu saja tidak. Oh. Kenapa? Ark tampak menyeringai penasaran. Pertama, meski sulit untuk diterima, Juana hanya menggunakan ketulusanku sebagai alat. Kami jelas tidak mungkin bersama. Kedua, dibandingkan dengan kuantitas mereka, kualitas kalian lebih baik. Setelah melihat penampilan Stasi sekarang, aku juga menjadi lebih yakin. Dibandingkan dengan orang-orang yang juga tampak kelaparan dan hanya mengandalkan jumlah untuk berkata bahwa mereka kuat. Kalian benar-benar kuat tanpa harus mengucapkannya dalam kata-kata. Ketiga, dari mata mereka yang merendahkan, aku yakin mereka semua termasuk dalam kelompok itu sama seperti Miron atau Brad. Belum lagi ketika melihat kondisiku yang sekarang. Tampaknya, mereka sama sekali tidak menganggapku sebagai manusia. Itulah kenapa aku tinggal, dan sekarang. Aku yakin kalau keputusanku tepat. Mendengar itu, Ark menyeringai. Senyum dingin dan tatapan tak acuh itu menyapu Darin. Langsung membuat pemuda itu merinding. Merasa sedang ditatap oleh monster yang lebih mengerikan daripada zombie-zombie yang dia lihat sebelumnya. Menarik, sungguh menarik. Menopang dagu, Ark berkata dengan nada datar dan malas. Melirik ke arah Jay, pemuda itu kemudian berkata. Karena ada kelompok lain, tampaknya rencana harus dimajukan, Jay. Melihat Jay tersenyum dengan niat bertarung kuat dan membara dalam matanya, Ark tersenyum. Melihat mentari yang hendak terbenam, pemuda itu berkata. Ini akan menjadi malam yang panjang. Apocalypse Regression Chapter 24. Rumah sakit jiwa. Kalian berdua menunggu di sini. Ark berkata dengan nada datar. Stasi langsung terkejut. Dia tidak menyangka kalau Ark tiba-tiba akan meninggalkan mereka berdua di tempat seperti ini. Kenapa, Tuan? Stasi bertanya dengan nada bingung. Dia merasa tidak melakukan kesalahan dan telah patuh. Jadi tidak menyangka kalau akan ditinggalkan begitu saja. Mendengar itu, Ark segera menghampiri Stasi lalu mengelus kepalanya. Langsung mencoba menenangkan gadis tersebut. Tenang, Stasi. Kami sama sekali tidak berniat untuk meninggalkan kalian. Sebaliknya, ini untuk kebaikan kalian berdua. Tempat yang kami tuju sangat berbahaya. Sementara itu, kamu belum siap dan Darin dalam kondisi yang tidak baik. Jadi aku meminta kalian menunggu di sini. Sementara Darin beristirahat, aku ingin memberimu tugas untuk memburu 5 zombie. Tidak langsung melawan mereka semua, kamu hanya perlu menghabisi satu persatu zombie. Saya mengerti, Tuan. Namun, kapan kalian akan kembali? Melihat bagaimana suasana hati Stasi dengan mudah berubah, Darin tampak terkejut. Dia tidak menyangka gadis sombong yang selalu menempel ke seseorang seperti benalu itu benar-benar bisa berperilaku seperti anak kecil. Tampaknya sangat bergantung kepada Ark. Kami akan menjemput kalian besok pagi. Kemudian, kita semua akan kembali dan makan sup hangat setelah pulang. Jadi kalian harus menunggu, oke? Baik. Melihat mereka berdua, Jay yang sebelumnya diam tiba-tiba berkata. Apakah hal tersebut tidak berbahaya bagi Stasi, Ark? Mendengar pertanyaan itu, Ark menoleh. Tentu saja ini berbahaya. Namun, aku yakin Stasi bisa melakukannya. Lagi pula, dia memiliki tujuan besar. Benar kan, Stasi? Ya, Tuan. Melihat Stasi yang riang, Darin merasa aneh. Ekspresi gadis itu sangat berbeda dari sosok Stasi yang dia kenal sebelumnya. Sebaliknya, Jay merasa cemburu. Dia pernah bertanya perihal mengumpulkan wanita dan membuat harem di akhir dunia. Ark berkata kepada dirinya bahwa hal tersebut hanya buang-buang waktu dan tenaga. Namun, Ark sendiri yang malah melakukannya. Apa-apaan dengan ekspresi kesal itu, Jay? Bukan apa-apa. Jay mendecak dengan ekspresi tidak puas.
Mengabaikan Jay yang marah, Ark menatap ke arah Darin dan Stasi. Kalau begitu, kami akan berangkat. Kalian tunggu di sini. Melihat ke arah Ark yang menatap ke arah mereka dengan dingin, keduanya menjawab bersamaan. Baik. Beberapa jam kemudian. Apakah kamu yakin ini tempat yang benar, Ark? Berdiri di depan gerbang rumah sakit jiwa, Jay tampak sangat gugup. Belum lagi ketika melihat bangunan 3 lantai yang sangat luas di depannya. Entah kenapa, rasa percaya diri yang dia rasakan sebelumnya telah menghilang. Ya. Ark berkata dengan nada tak acuh. Melirik ke arah Jay yang takut, pemuda itu mengangkat sudut bibirnya sebelum kembali berbicara. Bukankah sebelumnya kamu berkata, aku harus segera mendapatkan miracle root milikku? Ucapan Ark membuat Jay terdiam. Namun setelah tahu bahwa sahabatnya memang mengincar miracle root, rasa takutnya berkurang. Pemuda itu merubahnya menjadi semangat juang. Kalau begitu mari masuk. Setelah mengatakan itu, Ark langsung berjalan melewati gerbang. Ekspresinya langsung berangsur-angsur menjadi serius. Sampai di halaman depan, Ark dan Jay langsung disambut oleh puluhan zombie. Selain menyimpan kemampuan spesial, jangan menahan diri. Langsung menerobos maju. Setelah mengatakan itu, Ark langsung bergegas ke depan. Dia berlari cepat, tangan pemuda itu berayun. Dalam sekejap mata, beberapa kepala zombie langsung berjatuhan ke tanah. Melihat ke arah Ark yang lebih gila daripada biasanya, Jay merasa agak aneh. Tampaknya ada yang salah pada sahabatnya. Namun dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung ikut bertarung dengan serius. Dalam waktu kurang 1 jam, mereka langsung menyelesaikan pertarungan. Setelah beristirahat sejenak, Jay menatap ke arah Ark yang tampak serius. Apakah zombie spesial itu benar-benar ada di sini, Ark? Kamu akan tahu nanti. Usai mengatakan itu, Ark berjalan ke arah pintu depan rumah sakit jiwa. Membuka pintu dan masuk, pemuda itu langsung melihat sebuah ruangan luas. Di sana, tampak belasan zombie. Hanya saja, di antara zombie yang tampak normal, tampak sosok zombie dengan tinggi 2 kali lipat daripada orang normal dan memiliki tubuh penuh otot. Tampak seperti raksasa hijau yang dia lihat dalam acara TV sebelumnya. Apakah ini zombie spesial yang kamu maksud, kawan? Tampak besar dan kuat. Kamu suka yang semacam ini? Tidak. Meski tampak mengerikan, ini lebih lemah daripada zombie merah yang kita lawan sebelumnya. Maksudmu? Kamu yang sekarang seharusnya bisa imbang melawannya. Jadi, aku ingin kamu menahannya di sini. Kalau begitu, selamat berjuang. Setelah mengatakan itu, Ark tiba-tiba berlari dan mengambil jarak paling jauh dari zombie spesial tersebut. Dia membunuh beberapa zombie biasa dalam prosesnya sebelum melarikan diri ke melewati tangga. Sementara itu, Jay benar-benar terpana di tempatnya. Zombie besar itu belum sempat merespon. Ketika sadar, dia meraung marah dan mencoba untuk mengejar Ark. Namun saat itu, sebuah pedang langsung berayun ke lehernya. Zombie tersebut langsung membuat gerakan menangkis dengan tangannya. Sebuah luka besar muncul ketika pedang Jay menebas tangannya. Lawanmu adalah aku. Jay berkata dengan nada penuh percaya diri. Hanya saja, saat itu, luka di tangan zombie tersebut sembuh cukup cepat sehingga bisa dilihat secara langsung kecepatannya. Melihat kemampuan generasi tersebut, sudut bibir Jay berkedut ketika berkata, zombie ini lemah. Tampaknya ada yang salah dengan matamu, Ark. Melihat ke arah zombie yang meraung marah, Jay langsung memasang posisi bertahan dengan ekspresi serius. Mengutuk Ark karena telah menipunya. Sementara itu, Ark langsung pergi menuju ke lantai 3. Di sebuah ruang luas di lantai 3, Ark melihat puluhan zombie yang memakai pakaian pasien rumah sakit jiwa. Pada saat itu juga, tatapannya menyapu semua zombie dan akhirnya berhenti di zombie yang ada di tengah-tengah gerombolan zombie. Di kehidupan sebelumnya, aku hanya mendengar bahwa ada zombie yang sangat kuat di rumah sakit jiwa. Sosok zombie yang sangat sulit dilawan dan memiliki kemampuan spesial. Sosok zombie yang membuat banyak pejuang akhirnya tumbang. Sosok zombie wanita yang memakai liontin safir bersamanya. Ark menatap ke arah sosok zombie perempuan dengan pakaian pasien rumah sakit jiwa. Dia memiliki rambut hitam panjang, seluruh tubuhnya berwarna putih pucat seolah dibekukan. Banyak retakan di tubuhnya, diwarnai hitam bagai tinta. Sebuah liontin safir menggantung di lehernya. Melihat ke arah zombie wanita itu, tangan Ark yang memegang senjata sedikit gemetar. Sebenarnya aku hanya ingin memastikannya. Namun, ekspresi dingin di wajah Ark sirna, digantikan dengan senyum lembut sekaligus sedih. Dengan air mata di sudut matanya,
pemuda itu berkata dengan nada lembut. Aku tidak berharap itu benar-benar kamu, Anya. Apokalipse Regression Chapter 25. Lelucon buruk. Beberapa tahun lalu. Malam hari, di atas sebuah gedung tinggi. Duduk di tepi atap, sosok Ark menatap lautan bintang di angkasa tanpa sepatah kata. Embusan angin malam menerpa lembut wajahnya. Di belakang Ark, tampak sosok gadis cantik yang berdiri dengan tenang. Mereka berdua mengenakan pakaian serba hitam. Sebuah setelan yang dibuat khusus untuk menyusup dan bertarung. Aku tidak tahu kenapa bagaimana kita bisa begitu akrab, Archie. Padahal, aku sangat ingat kalau aku sering memukulmu di masa latihan. Mendengar ucapan setengah bercanda dari gadis itu, sudut bibir Ark berkedut. Dia menatap ke arah gadis tersebut. Melihat wajah cantik gadis itu, pemuda tersebut hanya bisa menghela napas panjang. Apakah kamu jatuh cinta kepadaku, Archie? Anya. Memiliki ekspresi agak jengkel di wajahnya, Ark bergumam dengan suara rendah. Jangan memanggil namaku seenaknya. Selain itu, Ark melihat ke arah dada Anya yang datar seperti bandara tanpa mengatakan apa-apa. Pemuda itu langsung memalingkan muka dengan senyum sinis di wajahnya. Apa-apaan dengan tatapan itu? Benar-benar tidak sopan. Memiliki ekspresi kesal dengan sedikit rona merah di pipinya, Anya berteriak kepada Ark dengan nada tidak senang. Dia kemudian duduk di dekat pemuda tersebut. Melirik ke wajah tampan yang tanpa ekspresi, Anya tersenyum lembut sebelum menatap bintang-bintang di langit lalu kembali berkata. Jujur, meski kita hampir imbang, kamu benar-benar selalu di depanku. Di masa pelatihan, aku tidak pernah mendapatkan peringkat pertama. Terlebih lagi, kamu benar-benar tega karena sama sekali tidak menahan diri bahkan ketika berhadapan dengan seorang gadis. Mengetahui Ark sama sekali tidak merespon, Anya terus bicara. Omong-omong, pernahkah kamu berpikir, Archie, apakah kita salah telah menempuh jalan ini? Maksudku, kita mengambil nyawa orang lain untuk hidup. Kamu tahu, aku tidak menyesal. Ark langsung menyela. Ucapan tegas pemuda itu langsung membuat Anya terkejut. Gadis itu menatapnya dengan wajah penuh tanya. Jika tidak melakukannya, aku dan adikku tidak akan hidup. Mungkin terdengar munafik jika aku berkata-kata bahwa tidak ada pilihan lain selain jalan ini, tetapi jika mereka berkata bahwa kita salah, kenapa mereka tidak pernah menunjukkan jalan yang benar kepada kita? Kenapa mereka tidak mencoba menolong kita ketika kita diinjak-injak sampai hampir mati di gang berlumpur? Ucapan ini mungkin kejam, tetapi aku tidak menyesal melumuri tangan ini dengan darah. Selama aku bisa membuat orang-orang yang aku sayang hidup lebih nyaman dan bahagia. Itu cukup. Mendengar itu, Anya tertawa lembut. Itulah yang aku kagumi dari kamu, Archie. Meski kita sama-sama melakukan hal ini karena kita adalah tulang punggung keluarga. Berbeda denganku yang begitu pelin-pelan, kamu benar-benar tegas dan fokus pada tujuanmu. Melihat ke arah Ark, Anya tersenyum. Sembari merasakan embusan angin yang meniup rambutnya, gadis itu berpikir. Itulah kenapa aku juga menyukaimu. Orang yang dingin, tetapi mau melakukan segalanya demi orang yang kamu sayang. Pandangan mereka teralihkan ke arah bintang yang jatuh. Melihat pemandangan itu, Anya tiba-tiba berkata. Aku tidak tahu apakah kita bisa hidup bahagia kelak. Aku juga tidak tahu apakah kita pantas mendapatkan kebahagiaan tersebut. Aku ragu dan bimbang, jadi aku mungkin akan kehilangan arah serta tujuan. Jika itu benar-benar terjadi dan aku tidak bisa kembali, aku harap. Anya tersenyum lembut, tampak begitu cantik di bawah redupnya sinar bintang-bintang yang tidak sepenuhnya bisa menghilangkan kegelapan. Kamu yang akan membunuhku dan mengakhiri semuanya, Archie. Ucapan Anya membuat Ark yang memandangnya tiba-tiba terkejut. Dasar bodoh. Mana mungkin gadis pelin-pelan sepertimu bisa melakukan hal-hal semacam itu? Ark mengalihkan pandangannya ke langit, tidak ingin membahas hal-hal semacam itu. Namun, dia tiba-tiba merasakan tangan lembut yang memegang tangannya. Berjanjilah, Archie. Mendengar itu, Ark terdiam sesaat. Memegang kembali tangan Anya, pemuda itu berkata. Kalau sampai hal itu memang terjadi, aku berjanji kalau dirikulah yang akan mengakhiri semua penderitaan yang kamu alami. Beberapa tahun sejak saat itu, kamu ditangkap dan dianggap gila karena telah menghabisi puluhan orang dalam sebuah keluarga besar dalam satu malam. Namun setelah aku menyelidiki semuanya, itu terjadi karena mereka telah membunuh kedua adikmu, sisa keluarga yang kamu miliki. Jika itu aku juga pasti akan melakukan hal yang sama. Ark menatap sosok Anya yang telah menjadi zombie. Melihat ke arah rantai putus yang seharusnya mengikat wanita itu, ekspresi pemuda itu menjadi muram.
Jadi itulah kenapa kamu gagal bertahan di gelombang awal zombie. Malah menjadi sosok yang memimpin ribuan zombie untuk menyerang tempat perlindungan manusia beberapa tahun kemudian. Ark bergumam pelan. Memori berlumpur tentang janjinya pada Anya muncul. Di kehidupan sebelumnya, karena tidak memiliki waktu, dia hanya terus memikirkan cara bertahan dan mencari adiknya. Sama sekali tidak memikirkan hal lain. Ya. Walau akhirnya dia juga gagal menemukan bekas-bekas adiknya yang telah menghilang tanpa sisa. Namun kali ini, Ark telah memikirkan janjinya. Bukan hanya karena janji tersebut, tetapi apapun yang terjadi. Dia harus mengalahkan zombie tersebut untuk mencegah hal-hal buruk yang akan terjadi di masa mendatang. Pada saat itu, zombie Anya menatap ke arah Ark. Tidak memiliki ekspresi di wajahnya yang telah berubah dari bidadari cantik menjadi iblis mengerikan. Mata zombie itu tiba-tiba berkilat dingin. Saat itu juga, puluhan zombie lain menatap ke arah Ark dan meraung keras dengan ekspresi gila di wajah mereka. Mereka langsung bergegas ke arah Ark, mencoba mencabik-cabik pemuda itu seolah dia adalah musuh bebuyutan mereka. Jika kamu selamat, dengan bakatmu itu, seharusnya kamu juga bisa membangkitkan bakat sepertiku dan kita bisa menjadi tim yang hebat seperti dulu. Namun sayangnya, Ark melempar tombak di tangannya, langsung menembus tubuh beberapa zombie dan membuat mereka seperti sate. Dia langsung menarik dua katana dari pinggangnya. Memiliki ekspresi dingin di wajahnya, pemuda itu bergumam pelan. Tampaknya dunia suka membuat lelucon yang tidak lucu untuk kita. Swoosh. Sosok Ark langsung melesat dengan kecepatan luar biasa. Dia memenggal beberapa kepala zombie. Menghindari beberapa serangan zombie lain, pemuda itu langsung bergegas menuju ke arah zombie Anya. Sampai di depan mantan rekannya tersebut, Ark langsung menebas ke arah leher dengan cepat. Namun saat itu, swoosh. Klang. Sosok zombie Anya secara refleks menghindar dan langsung menyerang dengan gerakan mencambuk menggunakan rantai panjang di tangannya. Satu rantai di tangan lainnya juga langsung membidik leher Ark, tetapi pemuda itu langsung menangkisnya. Keduanya mundur beberapa langkah dan saling memandang dalam diam. Saat itu, Ark membuka mulutnya. Bukankah ini lelucon yang sangat buruk? Anya. Apokalipse Regression Chapter 26. Hujan di musim semi. Klang. Suara dentingan logam terdengar memenuhi ruangan. Sosok Ark melompat mundur dengan ekspresi jengkel. Melihat ke arah banyak zombie yang bergegas ke arahnya, mata pemuda itu berkilat dingin. Dua katana di tangan Ark menari di udara. Beberapa kepala zombie jatuh ke lantai. Hanya saja, karena jumlahnya terlalu banyak dan ruangan terlalu sempit, semakin lama bertarung, pemuda itu semakin terpojok. Swoosh. Ketika Ark sibuk mengurus para zombie normal, sosok Anya muncul dari balik sosok zombie sambil mencambuk dengan rantai di tangannya. Ark langsung menunduk. Rantai kuat itu langsung mencambuk kuat ke arah kepala zombie di belakangnya. Saat itu, kepala zombie diledakkan. Cairan otak dan darah langsung memercik ke pakaian dan wajah Ark, tetapi pemuda itu tampak tenang. Tidak hanya itu, Ark bahkan terus fokus untuk menghabisi para zombie normal sambil terus menghindari atau menangkis serangan Anya. Setelah setengah jam, puluhan zombie dimusnahkan dengan mudah oleh pemuda tersebut. Hanya saja, menggunakan cara apapun untuk menyelesaikan misi, bahkan mengorbankan rekan-rekanmu sendiri. Aku kira kamu telah melupakan apa yang mereka ajarkan pada kami. Ark menyeka darah di sudut bibirnya. Bahkan jika dia kembali dari masa depan, memiliki kemampuan kuat, dan berhasil menghabisi semua zombie normal, tetap saja pemuda itu masih terluka. Ark berhasil menghindari serangan berupa gigitan atau cakar. Hanya saja, beberapa bagian tubuhnya terkena rantai zombie Anya. Bukan hanya memar, beberapa tampak robek dan berdarah. Lagi pula, selain lawannya memang zombie spesial yang memiliki stat tinggi. Tampaknya makhluk itu masih menguasai teknik bertarung yang dia pelajari semasa hidup. Ini benar-benar buruk. Menatap ke arah zombie Anya, Ark berkata dengan nada menyesal. Jika berhadapan satu lawan satu, Ark masih memiliki keyakinan untuk menang sekitar 75%. Sedangkan setelah staminanya dikonsumsi untuk melawan zombie normal, ditambah tubuhnya penuh dengan luka karena cambukan berat, Ark memiliki keyakinan menang sedikit di bawah 50%. Benar-benar keras kepala, gumam Ark. Sosok Ark melesat maju. Anya juga tak hanya diam. Keduanya berlari dengan kecepatan luar biasa. Saat mereka mencapai jarak 4 meter, Ark langsung melemparkan satu katana di tangan kanannya sekuat tenaga seperti sedang melemparkan tombak. Membidik langsung ke kepala Anya. Swoosh, klang. Anya berhenti ketika menangkis katana yang terlempar.
Memanfaatkan kesempatan tersebut, sosok Ark muncul di kanan Anya sambil mencengkeram erat gagang katana dengan kedua tangan dan mengayunkan katana sekuat tenaga tepat ke arah lehernya. CRAT. Darah memercik. Ekspresi Ark berubah ketika melihat tangan kanan yang terbang di udara sebelum jatuh ke tanah. Sosok zombie Anya berhasil menghindari serangan fatal Ark dengan mengorbankan tangan kanannya. Ark hendak mundur, tapi saat itu Anya merespon dengan cepat. Rantai berayun dan langsung melilit leher Ark. Pemuda itu langsung merasa tercekik, darah mulai merembes dari lehernya. Menggertakkan gigi, dia memegang rantai dengan satu tangan dan menebas dengan tangan lain. Hanya saja, sebelum katana di tangannya mengenai Anya, pemuda itu menjatuhkannya ketika zombie wanita tersebut menendang dadanya dengan kuat. Ark merasa beberapa tulang rusuknya retak dan memuntahkan beberapa suap darah. Kehilangan senjatanya, pemuda yang nyaris terjatuh itu memutar tubuhnya dan menendang dagu Anya. BRUAK. Keduanya jatuh ke lantai bersamaan. Setelah beberapa saat, Ark berhasil melepaskan rantai yang melilit lehernya. Kehilangan banyak darah sekaligus oksigen ketika tercekik rantai. Tanpa keraguan, pemuda itu langsung mengambil katana dan bangkit. Dengan pikiran buram, dia berteriak keras menuju ke sosok zombie Anya yang baru saja bangkit. Menggunakan sisa tenaganya, pemuda itu membuat keputusan nekat dengan menikam dada Anya lalu mendorongnya dengan sekuat tenaga. PYARRR. Dengan tubrukan keras, Ark dan Anya langsung menabrak jendela kaca dan terjun dari lantai 3. BRUK. Tubuh Ark dan Anya jatuh ke taman belakang rumah sakit jiwa. Zombie Anya jelas masih sadar, tetapi tidak bisa menggerakkan tubuhnya yang hampir hancur. Sementara sosok Ark sendiri sedikit lebih baik. Karena mendorong dan jatuh di atas Anya, pemuda itu masih lebih baik. Dia berusaha keras untuk bangkit dan duduk di atas Anya. Ark menarik belati di belakang pinggangnya. Memegangnya dengan kedua tangan, pemuda tersebut mengangkat belati tinggi-tinggi. Melihat wajah rekannya, tangannya yang memegang erat belati gemetar tak karuan. Pemuda itu menggigit bibirnya sampai berdarah. Dua baris air mata mengalir turun, jatuh ke wajah Anya yang ada di bawahnya. AAARRRGH. Melolong sedih dan marah, belati di tangan Ark berayun ke bawah. Langsung menikam leher Anya. Pada saat itu, Ark merasa dunia seakan terhenti karena pemuda itu melihat senyum lembut muncul di wajah Anya. Tik, tik, tik. Rintik hujan mulai jatuh membasahi bumi. Merasakan hujan pertama musim semi, Ark hanya terus menunduk dalam sepi. Melihat ke arah tangannya yang menikam sahabatnya sendiri, pemuda itu bertanya dengan suara yang hanya bisa didengar olehnya. Dengan begini, apakah aku sudah menepati janjiku? Anya. Apocalypse Regression Chapter 27. Perubahan kualitatif. Hei, Ark, apakah kamu baik-baik saja? Setelah bertarung mati-matian dengan monster hijau yang dia anggap sangat merepotkan, Jay langsung bergegas ke halaman belakang. Dia tidak tuli dan mendengar benda yang jatuh begitu keras. Jay berhenti di tempatnya ketika melihat sosok Ark berjalan terlatih masuk lewat pintu belakang. Seluruh tubuhnya basah kuyup, bekas memar tampak di sekujur tubuhnya. Bahkan, tampak banyak luka masih berdarah di beberapa bagian tubuh Ark. Khususnya luka di bagian lehernya yang tampak sangat mengerikan. Hei, apakah kamu baik-baik saja, kawan? Aku sudah mendapatkan Miracle Root dari monster hijau tadi, jika kamu ingin. Ucapan Jay terhenti ketika melihat Ark yang menunduk dengan tangan kanan yang mengepal erat. Dari celah, terlihat Miracle Root. Hal itu membuat Jay merasa bahwa alasan kenapa sahabatnya tampak muram karena hal tersebut. Ark, aku. Bisa tinggalkan aku sendiri sebentar saja. Ark mengangkat wajahnya, menunjukkan senyum lembut bercampur ekspresi sedih. Tolong. Mendengar ucapan sahabatnya, Jay menghela napas berat. Dia berbalik. Sebelum pergi, dia berkata, "Aku akan menunggumu. Sebaiknya kamu segera menyelesaikan urusanmu." Melihat punggung temannya yang biasanya tidak bisa diandalkan, Ark tersenyum penuh syukur. Walau agak bodoh, dia tahu bahwa Jay sebenarnya lebih peka daripada dirinya. Ya. Setidaknya itulah yang ada dalam kepala Ark. Pemuda itu kemudian memilih ruangan kosong lalu menutup pintunya. Duduk menenangkan diri, dia melihat Miracle Root yang ada di tangannya. Anya adalah tipe spesial yang jikalau masih hidup, kemungkinan besar memiliki kesempatan tinggi untuk membangkitkan bakat telekinesis seperti dirinya. Itulah kenapa, bahkan hanya dalam beberapa hari setelah menjadi zombie, gadis itu menjadi zombie spesial yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan zombie lain dengan kekuatannya.
Dalam kehidupan sebelumnya, orang yang mendapatkan Miracle Root dari Anya adalah pria yang dianggap memiliki bakat biasa saja. Namun setelah mengambil Miracle Root, orang itu menjadi sangat terkenal atas kekuatannya. Dia mendapatkan kemampuan telekinesis yang menyaingi Ark, salah satu orang dengan kemampuan telekinesis terkuat. Orang itu bahkan mampu menjadi salah satu kekuatan utama bagi umat manusia untuk berhadapan dengan makhluk-makhluk yang mengancam kepunahan mereka. Melihat Miracle Root di tangannya, Ark dengan tegas langsung memotong pergelangan tangannya sendiri lalu menaruh benda itu di sana. Saat itu juga Miracle Root langsung mengebor ke dalam dagingnya. Terus merangkak ke dalam tubuh sampai jantungnya. Benda itu terus mengebor dalam jantung dan menyatu dengannya. Ark menggigit bibir. Dia berguling di lantai sambil menahan rasa sakit itu. Seluruh otot tubuhnya menggeliat setiap kali jantungnya memompa darah. Tubuhnya menjadi merah seolah dipanaskan dalam tungku. Luka-luka seperti memar mulai pulih. Luka yang sebelumnya berdarah mulai mengering, menjadi keropeng sebelum akhirnya jatuh dan digantikan kulit baru. Pada saat seluruh tubuhnya mulai pulih dan berevolusi, kejadian aneh mulai terjadi. Tubuh Ark sedikit melayang. Mata gelap pemuda itu menyala dalam warna biru terang dengan pupil vertikal seperti mata kucing yang menyala dalam gelap. Saat itu juga, beberapa benda di sekitar Ark juga mulai melayang. Krak, krak, krak. Suara berderak dari logam yang dipukul dan diremas kekuatan tak terlihat terdengar memenuhi ruangan. Kejadian tersebut berlangsung sangat lama. Beberapa jam kemudian, Ark jatuh ke lantai dengan tubuh dipenuhi keringat. Mengabaikan benda-benda yang telah berubah tak berbentuk di sekitarnya, ekspresi terkejut tampak jelas di wajahnya. Kekuatan ini. Tubuh Ark gemetar. Perasaan bersyukur sekaligus sakit hati jatuh menusuk ke dalam palung jiwanya. Ini terlalu berbeda. Ark ingat dengan jelas. Pertama kali dia menyerap Miracle Root, dia menyerap Miracle Root yang membuat dirinya mendapatkan ledakan kecepatan instan. Sementara ketika menyerap untuk kedua kalinya, Miracle Root setelah evolusi kedua, dia mendapatkannya dari zombie merah yang menggandakan seluruh atribut zombie yang dia berikan kepada Jay. Hanya saja, setelah melakukan perjalanan kembali dari masa depan, pemuda itu memiliki ambisi lebih tinggi. Mencoba untuk mendapatkan setiap Miracle Root terbaik dan paling cocok. Ark ingat, pada evolusi pertama, kemampuan telekinesis yang terbangun meningkatkan 3 kali lipat. Dia bisa mengendalikan benda sampai jarak 3 meter dan berat 3 belati. Jika satu belati sekitar 500 gram, berat yang bisa dia kendalikan adalah 1,5 kilogram. Sedangkan saat ini, jarak 5 kali dan berat 10 kali. Sekarang Ark merasa dirinya bisa mengendalikan benda sampai jarak 5 meter dengan dirinya sebagai pusatnya. Meski jarak 3 meter dan 5 meter tidak terlihat berbeda jauh, tetapi hal tersebut bisa sangat menentukan dalam setiap pertempuran. Belum lagi, sekarang dia bisa mengendalikan benda dengan berat sekitar 5 kg. Jika sebuah katana kira-kira memiliki berat 2500 gram, itu berarti, sekarang dia bisa mengendalikan 2 katana atau pedang dengan berat yang sama. Tentu saja, mengendalikan lebih dari satu benda lebih sulit karena membagi fokus dan menghabiskan energi lebih banyak. Namun, masalah pengendalian bukan hal yang akan menghalangi Ark. Lagi pula, dia telah memiliki banyak pengalaman dari kehidupan sebelumnya. Selain itu, Ark juga bisa merasakan kehidupan di area lingkaran dengan jari-jari 10 meter dengan dirinya sebagai pusatnya. Kemampuan ini sangat aneh. Meski pernah mendengarnya, pemuda itu tidak memiliki kemampuan semacam ini sebelumnya. Hanya bertarung menggunakan kemampuan, pengalaman, insting dan bakatnya. Sedangkan sekarang, ketika dua kemampuan khusus digabungkan, Ark ternyata mendapat keuntungan lainnya. Benar-benar hal yang tidak terduga. Belum lagi. Sebelumnya, aku hanya bisa melakukan ini setelah evolusi kedua. Namun sekarang, Ark mengambil sebuah batang besi secara acak. Saat itu, mata pemuda tersebut memancarkan cahaya biru. Tekanan aneh menyelimuti batang besi, lalu Ark membuat gerakan mengayunkan pedang dengan santai. SLASH. Sebuah goresan yang panjang dan cukup dalam muncul pada dinding beberapa meter di depan Ark. Melihat itu, tubuhnya kembali gemetar. Teknik ini bukanlah hal ajaib seperti tebasan energi ki atau sihir. Gerakan ini adalah sebuah gerakan yang Ark ciptakan bersama salah satu rekan yang dia temui beberapa tahun setelah perjalanannya. Teman Ark tersebut adalah seorang ilmuwan muda dan hebat. Sekilas, tebasan itu seperti tebasan ki atau semacamnya. Namun ada konsep di balik semua itu. Seperti yang diketahui, telekinesis adalah sebuah bakat yang sangat langka di mana seseorang bisa menggerakkan benda dengan pikirannya. Apa yang Ark lakukan adalah menggerakkan angin untuk menyerang.
Sebenarnya, hal tersebut agak aneh. Bahkan Ark juga berpikir seperti itu sebelum mendapatkan penjelasan dari temannya itu. Angin adalah udara yang bergerak. Bahkan jika itu sangat ringan, angin seharusnya memiliki massa berat. Massa udara tergantung pada volume udara, suhu, dan uap air. Secara teori, itu bisa dikendalikan oleh teknik telekinesis. Apa yang Ark lakukan adalah mengendalikan massa udara di sekitar senjatanya. Membuatnya sedikit terkompresi dan berputar dengan kecepatan tinggi, sebelum akhirnya dihempaskan dengan kuat. Menjadi sebuah serangan yang mirip dengan tebasan ki atau semacamnya. Berbicara memang mudah. Secara teori hal tersebut juga bisa dilakukan. Hanya saja, itu semua memerlukan teknik mengontrol kemampuan telekinesis yang sangat sulit karena harus mengendalikan semuanya dengan komposisi yang pas tanpa sedikit pun kesalahan. Bahkan setelah mempelajari hal tersebut bersama dengan rekannya, butuh beberapa tahun bagi Ark untuk benar-benar menguasainya. Belum lagi untuk menciptakan teknik lain. Benar-benar terlalu sulit. Usai membereskan semuanya, Ark kembali ke halaman belakang. Melihat hujan yang telah reda, pemuda tersebut pergi untuk menguburkan mantan rekannya, Anya. Ark memilih untuk menggali di bawah sebuah pohon mawar. Selain karena tahu Anya menyukai bunga, bahkan jika gadis tersebut tampak kurang feminim, dia juga membuatnya sebagai tanda. Jadi, jika suatu saat dirinya kembali, Ark tahu harus kemana ketika ingin mengunjungi rekannya. Usai menguburkan Anya, Ark memakai liontin safir di lehernya lalu membungkuk 90 derajat dengan hikmat. Setelah mengangkat wajahnya kembali, pemuda itu menatap ke arah makam Anya sembari berkata, "Terima kasih atas semua yang kamu berikan. Aku yakin kalau ini akan banyak membantuku." Memiliki senyum lembut di wajahnya, Ark berkata, "Kalau begitu, selamat tinggal, Anya." Apocalypse Regression Chapter 28 Tamu tidak diundang. Kamu sudah selesai. Jay yang mendengar suara langkah kaki menoleh. Di sana, tampak sosok Ark yang berjalan dengan ekspresi tenang. Meski pakaiannya tampak compang camping, tubuhnya benar-benar tampak baik. Tampak lebih tampan daripada sebelumnya. Ark terkejut ketika melihat Jay berada di lantai 3. Orang itu benar-benar telah memanen daging dari para zombie dari lantai pertama sampai ketiga tanpa dia suruh. Sebuah pemandangan aneh yang membingungkan. Sungguh, aku benar-benar penasaran dan ingin melihat siapa yang bisa membuatmu menjatuhkan dua katana, bahkan sampai membuatmu babak belur. Omong-omong, aku sudah mengambil kembali katana milikmu. Sedangkan soal zombie besar itu. Jay mengacak-acak rambutnya sendiri dengan ekspresi tertekan. Tampaknya miracle root yang aku dapatkan benar-benar sia-sia. Makhluk itu terus beregenerasi dan sangat sulit dibunuh. Seandainya saja aku mendapatkan kemampuan makhluk itu. Melihat ke arah Jay yang tertekan, Ark menghiburnya. Biarkan saja. Lebih baik jika kita mencari miracle root dari makhluk selain zombie setelah evolusi kedua. Hah? Maksudmu, ada makhluk lain selain zombie yang selamat? Seharusnya banyak makhluk lain, seperti beberapa binatang yang bermutasi. Apakah itu aman? Siapa tahu jika kita tidak mencobanya? Kenapa kamu suka mencoba-coba hal aneh? Bagaimana kalau suatu hari kita mati karena percobaan aneh yang kita lakukan? Itu berarti kita kurang beruntung. Melihat ke arah sahabatnya, Ark tersenyum. Dia sekarang merasakannya. Meski telah kehilangan beberapa orang yang berharga dalam hidupnya, masih banyak orang yang masih hidup dan bisa dia selamatkan. Seperti sahabatnya yang kurang pintar dan tidak kompeten. Omong-omong, makhluk dengan generasi super, kah? Ark bergumam. Mendengar ucapan Jay membuatnya mengingat beberapa makhluk yang memiliki kemampuan itu. Bahkan, dia mengingat kalau ada makhluk yang bahkan bisa segera menumbuhkan anggota tubuhnya ketika dipotong. Tentu saja, makhluk semacam itu tidak akan muncul pada tahap awal penggabungan dunia. Hei, apa yang sedang kamu lamunkan, Ark? Bukan apa-apa. Melihat ke arah Ark yang tampak mencurigakan, Jay tidak bisa tidak merasa penasaran. Seolah-olah tersengat listrik, pemuda itu tiba-tiba terkejut dan berseru. Kamu pasti sedang memikirkan stasi. Hah? Ark memandang Jay dengan ekspresi aneh di wajahnya. Jangan pikir kamu bisa membodohi aku, Ark. Aku melihatnya dengan kedua mataku sendiri. Kalian berdua berpelukan di ruang santai. Kamu bilang perempuan hanya akan memperlambat perkembangan kita. Hanya buang-buang tenaga. Namun nyatanya, kamu benar-benar malah asyik bersama dengan stasi. Dasar pengkhianat. Ark tercengang.
Melihat ke arah Jay yang merasa depresi karena kehilangan Miracle Root dan tidak bisa mendapatkan wanita, pemuda itu akhirnya tertawa. Apanya yang lucu? Tidak. Maksudku, aku benar-benar tidak memiliki hubungan lebih dari guru dan murid dengan Stasi. Bahkan, jika aku memang menginginkan wanita. Ark mengangkat bahu dengan ekspresi tak acuh di wajahnya. Hal tersebut tidak akan terlalu berpengaruh. Lagi pula, aku bukan amatir yang baru beberapa hari memegang pedang. Hei, itu curang. Menyadari bahwa sahabatnya benar-benar menggunakan titik lemahnya untuk lari dari peraturan yang mereka buat, Jay merasa semakin tertekan. Sudahlah. Ark yang telah mengemasi barang-barang miliknya menatap ke arah Jay. Mari kita kumpulkan semua mayat zombie dan kuburkan di satu tempat. Hah, haruskah kita melakukannya? Maksudku, ini bukan perumahan kita tinggal. Baunya tidak akan mengganggu. Lagi pula, biasanya kita tidak melakukan hal-hal ini, kan? Ini untuk jaga-jaga. Meski tidak tahu dan tidak melakukannya di awal, Ark merasa kalau menghabisi zombie di tahap awal secara besar-besaran mungkin akan membawa efek lain. Apa yang dia takutkan adalah, apa yang dia lakukan malah akan membawa perubahan besar yang justru akan membuat situasi berbahaya. Baiklah, lagi pula, kamu ketuanya. Jay berkata dengan nada setengah bercanda. Melihat ke arah Ark yang tampak serius, dia kembali bertanya. Apakah ada yang salah? Tidak. Ark menggelengkan kepalanya. Omong-omong, kita pergi cukup lama. Apakah kamu tidak khawatir dengan keadaan dua orang itu? Ark mengangkat alisnya. Tidak juga. Kenapa? Setelah menyingkirkan semua ini, kita akan mencari beberapa tanaman di taman belakang. Seharusnya ada beberapa hal yang bisa kita bawa kembali. Melihat ke arah Ark yang mengalihkan pembicaraan, Jay tercengang. Menghela napas tanpa daya, pemuda itu menjawab. Aku mengerti. Sementara itu, dalam sebuah toserba yang terbengkalai. Hujan telah reda. Melihat ke hujan yang reda di luar toserba, Darin berkata dengan ekspresi tenang. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Stasi yang duduk santai sambil menatap langit kelabu dengan kedua kaki berayun ringan. Tampaknya bosan. Apa yang terjadi padamu selama 3 hari ini, Stasi? Sejak kapan kamu begitu akrab dengan Kak Ark? Jangan berbicara padaku seolah-olah kita akrab, cupu. Stasi menjawab tanpa menoleh. Masih menatap ke langit suram, gadis itu akhirnya menghela napas. Ini sangat membosankan sekaligus menyebalkan. Jika seperti ini, aku tidak akan segera bertemu dengan Tuan. Apakah hujan ini berbahaya? Tuan mengkhawatirkan keselamatanku, jadi aku tidak boleh ceroboh. Aku tidak boleh merepotkan dia. Stasi bergumam sendiri. Karena ruangan agak sempit dan sunyi, Darin juga mendengarnya. Hanya saja, selain penasaran dengan apa yang sebenarnya telah terjadi, dia masih diam dan tidak berani banyak bicara karena Stasi telah memperingatkan dirinya. Melihat ke arah pedang yang ada di pinggang Stasi, pemuda tersebut tahu bahwa item itu asli. Sama sekali bukan mainan yang dibawa untuk mengecoh lawan. Hei, Darin, apa? Darin terkejut karena Stasi tiba-tiba mengajaknya berbicara. Apakah Juana benar-benar meninggalkan kamu dan memilih sepupunya? Sama sekali tidak memikirkan perasaanmu. Itu. Darin memegang lengannya yang lumpuh. Mengingat Juana yang pergi meninggalkan dirinya sendiri, dadanya terasa agak sesak. Pemuda itu memelototi Stasi dengan ekspresi marah. Apakah kamu juga ingin mengejek kebodohanku? Kamu pasti menganggapku gila, kan? Tidak juga. Mendengar jawaban sembrono itu, Darin menatap ke arah sahabat gadis yang dia suka. Kali ini, pemuda tersebut benar-benar tidak tahu apa yang Stasi pikirkan. Gadis itu menjadi agak aneh sejak kembali bersama dengan Ark dan Jay. Apakah Juana menganggap Tuan pembohong? Berpikir kalau Tuan dan Jay hanya main-main dengan hidupnya. Darin diam sejenak. Setelah beberapa saat, pemuda itu akhirnya menghela napas panjang. Benar-benar merasa agak tertekan ketika menjawab. Seperti yang kamu lihat, begitulah kenyataannya. Oh. Stasi kembali menjawab dengan nada santai. Jadi begitu. Ada apa? Darin mengangkat alisnya. Benar-benar tidak mengerti apa yang sebenarnya Stasi inginkan. Bukan apa-apa. Stasi berkata dengan nada santai. Dia kemudian turun dari meja tempatnya duduk. Memiringkan kepalanya, dia menatap ke kejauhan. Mendengar beberapa langkah kaki dari kejauhan, gadis itu menoleh ke arah Darin. Memiliki senyum main-main di wajahnya, dia berkata. Tampaknya ada tamu untukmu, Darin. Mendengar ucapan Stasi, ekspresi Darin tiba-tiba berubah menjadi jelek. Apokalipse Regression Chapter 29. Penipu.
Ucapan Stasi langsung membuat Darin merasa tidak nyaman. Pemuda itu berjalan perlahan untuk melihat orang yang berjalan dari kejauhan. Mengintip dari jendela yang buram, dia melihat 6 orang yang berjalan bersama-sama. Mereka. Darin bergumam dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Orang-orang itu entah kenapa langsung membuat lukanya terasa sakit seperti pertama kali tangannya patah. Saat itu, Darin terkejut ketika melihat Stasi tiba-tiba keluar dari toserba untuk melihat mereka semua. "Apa yang kamu lakukan, Stasi?" tanya Darin lirih. "Melihat mereka dari balik kaca buram tidak jelas, jadi aku keluar untuk melihat." Stasi berbicara dengan nada tak bersalah. Melihat ke arah 6 orang yang datang, gadis itu merasa agak aneh. Apakah mereka yang membawa Juana pergi? Ya. Darin mengangguk. Namun kali ini tambah 1 orang lagi. Sementara itu, di sisi lain, tampak 6 orang terkejut ketika munculnya Stasi. Kelompok itu terdiri dari sosok lelaki gemuk dengan tinggi sedang serta berambut keriting berwarna pirang, lelaki tinggi dan kurus dengan ekspresi muram di wajahnya, pria gemuk dengan baju kotak-kotak serta memakai kacamata, dan pria pendek kurus dengan gigi mancung dan memiliki tampang licik. Selain keempat orang itu, ada juga lelaki tampan dengan rambut coklat. Dia cukup tinggi, dengan 3 anting emas yang mencolok di telinga kirinya. Dari cara keempat orang sebelumnya menyanjung, tampaknya pria ini adalah pemimpin kelompok. Yang terakhir adalah seorang wanita pendek dengan pakaian serba tertutup, hanya menampakkan matanya saja. Meski begitu, bentuk tubuhnya yang seperti model sama sekali tidak bisa disembunyikan. Melihat ke arah Stasi yang tampak cantik dan terawat, ke-6 orang itu langsung terkejut. Pria pendek dengan gigi mancung langsung berkata, "Tampaknya ada yang aneh, Kak Jordan." Mendengar peringatan pria pendek itu, pria tampan yang memimpin langsung menyempitkan matanya. Saat itu, sosok Darin berjalan keluar dari toserba. Melihat pria itu, ekspresi ke-6 orang itu menjadi semakin serius. "Yo, ternyata itu Darin. Bagaimana kabarmu? Apakah teman-temanmu datang untuk menjemput? Tampaknya Juana hanya bisa menyesal karena kamu tidak ikut dengan kami ke tempat perlindungan." Mendengar teriakan Jordan, Darin membalas, "Maaf membuat kalian khawatir. Namun seperti yang kalian lihat, aku sudah baik-baik saja. Kalian tidak perlu mengkhawatirkan aku lagi. Kalau begitu, bisakah kami berbicara dengan pemimpin kalian? Ada suatu hal penting yang ingin kami bicarakan." Menurut informasi yang diberikan oleh Juana, tampaknya ada 2 orang pria kuat dalam kelompok kecil itu. Mereka adalah 2 elit yang sulit dihadapi. Hanya saja, ketua kelompok River ingin tahu informasi dari mereka. Lagi pula, menurut apa yang diceritakan Juana, mereka tampil bersih, memiliki senjata serta pakaian bagus, dan tidak tampak kelaparan. Menurut ketua kelompok River, seharusnya kedua orang itu menemukan tempat persembunyian yang menampung banyak makanan dan air. Itulah kenapa dia mengirim beberapa orang itu untuk mendapatkan informasi. Setelah mendapat informasi, tentu saja, apa yang perlu dilakukan kemudian adalah menjarah mereka. Lagi pula, 2 orang jelas tidak mungkin melawan 20 orang bersenjata. Meski zombie lebih kuat dari mereka, zombie kurang cerdas. Itulah kenapa ketua River percaya bahwa mereka bisa mengalahkan Ark dan Jay karena tinju mereka lebih banyak. Ya, setidaknya itulah yang mereka pikirkan. Melihat ke arah Stasi, Jordan menjilat bibirnya. Apakah itu teman Juana? Tampaknya lebih cantik daripada apa yang diceritakan gadis itu. Jordan menatap ke arah Darin dengan tatapan tajam. "Maaf, kami akan segera pergi, jadi tidak ada yang perlu dibicarakan." Darin berkata dengan nada keras dan tegas. "Aku hanya ingin bertemu dengan pemimpin kelompokmu. Di masa kacau seperti ini, kita harus saling membantu, kan? Lagi pula, aku yakin ketuamu juga tidak akan menolak informasi dari kami. Itu pasti akan berguna bagi dirinya untuk menumbuhkan kelompok kalian." Pada saat itu, Stasi memiringkan kepalanya dan berkata, "Apa yang kalian bicarakan? Jika kalian mencari Tuan, dia pergi dengan Jay untuk melakukan sesuatu." "Tuan." Mendengar itu, kelima pria itu menatap ke arah Stasi dengan tatapan jahat dan ekspresi menjijikkan. Tampaknya pria itu suka bermain dengan cara seperti itu, ucap pria kurus dengan gigi mancung. Melihat ke arah Stasi, Jordan merasa matanya agak panas. Dia menjilat bibirnya. Mengalihkan pandangannya ke arah Darin, ekspresinya berubah menjadi sengit. "Apa maksud dari ucapanmu tadi, Darin?" "Sudah kubilang, kami akan segera pergi. Kak Ark dan Jay akan kembali setelah matahari terbit. Kami akan pergi setelah mereka kembali." "Itu buruk, Darin.
Tampaknya ketuamu terhenti di jalan karena hujan. Seharusnya sebentar lagi matahari terbit, ya. Meski mendung. Sedangkan kamu, apakah namamu Stasi? Ekspresi Darin tampak buruk. Sementara itu, Stasi menunjuk dirinya sendiri. Aku memang Stasi. Ada apa? Syukurlah kamu baik-baik saja. Juana sangat mengkhawatirkan kamu. Apakah ketua kelompokmu benar-benar meninggalkan kamu di sini bersama Darin yang bahkan tidak bisa bertarung? Bukankah itu terlalu berbahaya? Bisa-bisanya dia meninggalkan gadis cantik sepertimu di sini. Tenang, Tuan membekali aku senjata, jadi tidak apa-apa. Stasi tersenyum ramah sambil menepuk pinggangnya. Melihat pedang di pinggang gadis itu, keenam orang itu tampak terkejut. Setelah beberapa saat hening, Jordan kembali berkata, "Walaupun ketuamu memberi pedang, tetap saja, terlalu berbahaya bagi gadis sepertimu untuk bertarung sendiri melawan zombie. Karena ketuamu tampaknya tidak kembali, lebih baik kamu ikut dengan kami. Di tempat perlindungan, ada lebih banyak orang dan lebih aman. Selain itu, kehidupan di sana lebih nyaman." Mendengar itu, ekspresi terkejut tampak di wajah Stasi. "Benarkah?" "Tentu saja." Jordan menepuk dadanya dengan ekspresi penuh keyakinan. "Terlebih lagi, ketua kami adalah mantan tentara bayaran. Dia jelas kuat dan lebih bisa diandalkan. Apakah Juana ada di sana?" "Iya. Di sana kamu juga bisa bertemu dengan Juana. Gadis itu sangat mengkhawatirkan kamu. Ini juga salah satu alasan kenapa kami kembali datang memeriksa area ini." "Jadi begitu." Stasi mengangguk, memiliki senyum polos di wajahnya. Gadis itu berkata, "Kalau begitu aku akan melihat tempat perlindungan itu." "Bagus." Jordan mengangguk puas. Saat itu, dia berkata dengan senyum di wajahnya, "Kamu adalah gadis, tidak pantas untuk bertarung di barisan depan. Lebih baik kamu berada di tengah, biarkan kami melindungimu dalam perjalanan, Stasi." "Sungguh. Tentu saja. Kalian sangat baik," ucap Stasi lembut. "Stasi, bukankah kita harus menunggu Kakak Ark?" Darin di dekat Stasi langsung mengingatkan gadis itu. "Jangan menunggu sesuatu yang tidak pasti, Darin. Daripada menunggu, bagaimana kalau kamu juga ikut dengan kami?" Mendengar ucapan ramah Jordan, Darin mengerutkan kening. Mengabaikan Darin yang terdiam, Jordan kembali berkata, "Stasi, iya. Maaf jika tidak sopan. Namun, karena kami akan melindungi kamu dalam perjalanan, bisakah kami meminjam pedangmu? Aku rasa, itu akan mempermudah kami jika bertemu dengan zombie." "Tentu saja kami tidak memaksa. Jika tidak boleh." "Tentu saja boleh. Lagi pula, kalian akan melindungi aku dalam perjalanan." Stasi berkata dengan senyum di wajahnya. Dia berjalan ke arah mereka sambil melepas pedang dari pinggangnya. Saat itu, pria pendek dengan gigi mancung berjalan menghampiri Stasi sambil berkata ramah, "Biarkan aku memeriksanya. Aku cukup ahli dalam." "Slas, bro." Pria pendek itu terkejut ketika melihat tubuhnya sendiri. Hanya saja, tubuh itu tidak memiliki kepala. Sebelum sempat berbicara, pandangannya langsung menjadi gelap. Melihat sosok gadis cantik dan ramah itu tiba-tiba memenggal orang, semua orang langsung terkejut. "Hehehehe." Suara tawa aneh terdengar dari Stasi. Gadis itu menutupi mulutnya dengan tangan kiri sambil menahan tawa, tetapi tidak bisa. "Hehehehe. Menipu gadis polos dan tidak bersalah masuk dalam jebakan kotor kalian." Membuka tangan yang menutupi mulutnya, Stasi menunjukkan senyum terdistorsi sambil menatap ke arah Jordan dan teman-temannya. "Itu benar-benar sangat lucu, bukan?" Apocalypse Regression Chapter 30. Penonton. Beberapa jam sebelumnya, Tuan Ark yang hendak berangkat dihentikan oleh panggilan Stasi. Menoleh ke belakang, pemuda itu bertanya, "Ada apa, Stasi, itu?" Stasi tampak ragu. Memainkan jarinya, dia menatap ke arah Ark dengan gugup. "Apakah orang-orang dari kelompok River benar-benar jahat, Tuan? Maksudku, mereka menyelamatkan Juana, kan?" Mendengar pertanyaan itu, Ark sedikit terkejut. Sadar bahwa gadis nakal di depannya ternyata masih memiliki rasa setia kawan, pemuda itu mengulurkan tangannya dan mengelus kepala Stasi dengan lembut. Gerakan Ark yang tiba-tiba jelas membuat Stasi terkejut. Namun gadis itu sama sekali tidak menghindar. Hanya menerima semuanya begitu saja. "Aku sebenarnya tidak tahu. Namun, kebanyakan kelompok kecil dan menengah memang menganggap para perempuan seperti barang. Tentu saja, tidak semuanya seperti itu. Jika kamu ingin tahu, kamu bisa memeriksanya sendiri." "Memeriksanya sendiri?"
Stasi memiringkan kepalanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Berhenti mengelus kepala Stasi, Ark menepuk katana di pinggangnya. Tersenyum lembut, pemuda itu berkata. Dalam apokalipse, senjata bisa dianggap sebagai nyawa seseorang. Jika ada orang lain yang mencoba merebut, mengambil, atau mengambil dengan dalih meminjam. Mereka bukan orang baik, kenapa? Mendengar pertanyaan itu, Ark meraih dagu Stasi dan memandang tepat di matanya. Apakah kamu meminjamkan nyawamu kepada orang yang tidak kamu kenal, Stasi? Apakah kamu akan meminjamkan kebebasanmu kepada orang yang tidak kamu kenal? Jika itu aku tidak akan membiarkan orang lain membawa nyawa dan kebebasanku. Melihat Stasi yang terdiam, Ark menghela napas. Dia berbalik, berjalan pergi sambil berkata. Meski kamu agak nakal, aku tahu kamu hanyalah gadis yang kurang kasih sayang. Jangan biarkan orang-orang dengan topeng munafik itu membodohimu. Untuk saat ini, hanya itu pesan yang bisa aku berikan. Stasi melihat punggung Ark yang semakin menjauh. Dia merasa jantungnya berdegup semakin kencang. Tangannya mengepal erat. Dengan kepala tertunduk, gadis itu tersenyum sambil menutupi rona merah di pipinya. Kembali ke Timelin saat ini. Melihat ke arah Stasi yang tersenyum kejam seolah tidak peduli telah membunuh seseorang, sisa 5 orang lainnya langsung menjadi serius. Mereka langsung mengeluarkan senjata mereka. Tongkat baseball, 3 pipa besi, dan sebuah pedang pendek. Apakah kamu berpikir semua ini lucu, Jelang? Melihat Jordan yang merobek topengnya dan menunjukkan sikap aslinya, Stasi memiringkan kepalanya. Bukankah kalian sendiri yang menganggap semua ini menarik? Kepung dia, jatuhkan dia. Aku tidak peduli asalkan dia masih hidup. Aku akan membuat Jelang ini merasakan perasaan menyakitkan daripada kematian. Mendengar teriakan Jordan, ekspresi Stasi dan Darin menjadi serius. Tanpa sedikit pun keraguan, Darin berjalan di sisi Stasi. Meski hanya membawa sebuah tombak patah dan hanya memiliki 1 lengan, dia jelas masih mau membantu gadis itu. Sementara itu, tanpa sepengetahuan mereka, di atap bangunan 2 lantai tidak jauh dari sana. Ark dan Jay sedang duduk sambil menonton. Di belakang mereka, tampak 2 tas yang dipenuhi dengan berbagai tanaman aneh. Ada juga 1 pot besar berisi cukup banyak silver star grass. Apakah kamu tidak berniat turun untuk membantu, Ark? Jay bertanya dengan nada agak khawatir. Meski tidak begitu akrab dengan Stasi dan Darin, rasa kemanusiaannya membuat pemuda tersebut merasa khawatir. Apa yang kamu khawatirkan? Ark menopang dagu dengan ekspresi tak acuh di wajahnya. Pandangannya menyapu 5 orang di sisi lawan. Namun, dia tampaknya terus melihat ke arah sosok wanita yang seluruh tubuhnya tertutup. Apakah itu tipe yang kamu sukai? Mendengar pertanyaan Jay, sudut bibir Ark berkedut. Menoleh ke arah sahabatnya, pemuda itu tidak bisa tidak mengeluh. Bagaimana aku bisa tahu itu tipeku atau tidak hanya dengan melihat kain-kain yang menutupi seluruh tubuhnya? Tipe kotak misteri. Melihat Ark yang terdiam, Jay menggaruk belakang kepalanya. Memiliki ekspresi minta maaf karena leluconnya, pemuda itu kembali bertanya. Seorang kenalan. Mendengar pertanyaan itu, Ark kembali mengamati gadis itu. Setelah beberapa, pemuda itu akhirnya membuka mulutnya. Tidak juga. Melihat cara Ark merespon, Jay langsung curiga. Hanya saja, karena sahabatnya tidak mengatakan apa-apa, dia juga hanya diam. Tidak terlalu peduli. Lagi pula, dia sendiri tidak mengenalnya. Pada saat itu, pertempuran pecah. Jordan langsung maju, segera menyerang Darin yang baginya harus cepat disingkirkan. Seorang pria tinggi dengan wajah muram mengikutinya untuk menyerang Darin. Sementara itu, gadis misterius dan 2 pria gemuk mengepung Stasi yang kelompok mereka anggap lemah dan mudah dihadapi. Darin menghindari tebasan pedang pendek dan ayunan pipa besi dengan susah payah. Meski gerakan lawannya amatir dan terlihat sangat acak, dia sendiri juga amatir. Jadi, Darin masih ditekan oleh keduanya. Di sisi lain, pria gemuk berkacamata mengayunkan tongkat baseball sambil berteriak marah. Beraninya kamu membunuh sahabatku. Aku akan membuatmu merasakan kekejaman yang sebenarnya, Jelang. Melihat ke arah pria itu, Stasi merasa aneh. Dia menghindar ke samping lalu menebas. Saat itu juga, tangan kanan yang memegang tongkat baseball jatuh ke tanah. Ark. Melihat pria yang jatuh ke tanah memegangi tangannya sambil berguling-guling dan menangis, Stasi merasa aneh. Begitu lemah. Gumam Stasi. Kamu lengah, bodoh. Di belakang Stasi, lelaki gemuk lainnya mengangkat pipa besi dengan ekspresi kejam. Ingin memukul gadis di depannya dengan kejam. Akan tetapi,
Saat itu Stasi berbalik lalu membuat gerakan menusuk. Saat itu juga, pria itu terkejut ketika merasakan sakit di lehernya. Melirik ke bawah, dia melihat sebuah pedang yang telah menembus lehernya. Pria itu pun akhirnya jatuh ke jalanan. Tubuh besarnya berkedut beberapa saat. Dia terus memegangi lehernya dengan tatapan putus asa. Bagaimana orang-orang seperti mereka bisa selamat ketika melawan zombie? Melihat ke arah dua orang yang dikalahkan begitu saja, Stasi tidak bisa tidak mengeluh. Dia kemudian menatap sosok wanita misterius yang tidak jauh di depannya. Apakah kamu marah karena rekanmu dikalahkan dengan cara bodoh seperti ini? Mendengar pertanyaan sekaligus ejekan Stasi, wanita itu sama sekali tidak merubah ekspresinya. Melihat hal tersebut jelas membuat Stasi yang suka main-main tidak puas. Mendecak tak puas, dia langsung melesat ke arah wanita misterius itu. Stasi langsung membuat tebasan dari samping. Ketika dia berpikir semuanya telah berakhir, gadis itu terkejut melihat wanita misterius itu menghindari serangannya dan malah mengayunkan pipa besi. Plang! Suara dentingan logam terdengar. Sosok Stasi mundur beberapa langkah dan melihat ke arah wanita misterius itu dengan ekspresi terkejut. Hanya saja, sebelum dia sepenuhnya siap, lawannya sudah balik menyerang. Swoosh! Ayunan berat pipa besi ketika memotong udara terdengar. Stasi langsung membuat gerakan bertahan, tetapi masih dihempaskan beberapa meter. Ya, sepertinya sudah cukup. Suara dingin dan tak acuh terdengar. Saat itu, orang-orang yang sedang bertarung langsung menoleh ke arah sumber suara. Di sana, mereka melihat dua orang yang duduk santai seperti beberapa pria dewasa yang melihat permainan anak-anak. Saat itu, wanita misterius juga menatap ke arah Ark dan Jay. Ketika menyadari kehadiran tiba-tiba dari dua orang itu, dia terkejut. Belum lagi, ketika dia merasakan tekanan yang mengerikan dari mereka berdua. Monster-monster ini, sejak awal hanya bermain-main dengan kami. Mengabaikan tatapan terkejut mereka, Ark yang menopang dagu dengan tangan kanan mengulurkan tangan kirinya. Menunjukkan dua jari, dia berkata dengan nada tak acuh. Sekarang, aku akan memberi kalian dua pilihan. Pertama, jatuhkan senjata kalian lalu menyerah. Kedua, niat membunuh yang kuat muncul dari Ark dan menyapu orang-orang yang menatapnya. Mati.